Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Binar, kembali lagi ya di channel YouTube kita Bimbel Binar Al-Falah. Nah, kali ini kakak akan membahas soal IPS kelas 4 ya. Tema yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Yang pertama untuk bagian A dulu. Nomor 1, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain adalah. Kira-kira mana ya yang termasuk manfaat tumbuhan yang benar? Coba kita lihat yang A, menyediakan telur dan daging. Betul apa salah ya? Ya, jawabannya kurang tepat karena telur dan daging itu diproduksi oleh hewan, bukan tumbuhan. Kemudian yang B, menyediakan pasokan air yang melimpah. Nah, menyediakan pasokan air ini juga kurang tepat ya. Yang C, menyediakan oksigen. Oke, adik-adik pernah ya kalau misalnya kita berada di bawah pohon sedang panas, maka kita merasa sejuk karena tumbuhan atau pohon tersebut menyediakan atau menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup. Seperti itu. Yang D, sebagai bahan mineral tambang. Tumbuhan bukan penyedia mineral tambang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyediakan oksigen. Karena tumbuhan bisa berfotosintesis, yaitu bahan utamanya menggunakan karbon dioksida dan hasil dari fotosintesis mengeluarkan oksigen. Kita lanjut nomor 2. Tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan antara lain adalah A, jahe dan lengkuas. Betul atau salah ya? Salah ya. Jahe dan lengkuas itu bisa untuk obat, bisa untuk bumbu masakan gitu. Jadi jawaban A salah. B, padi dan jagung. Nah, padi dan jagung juga salah karena tidak dimanfaatkan untuk bahan bangunan tapi sebagai bahan makanan. C, rotan dan mawar. Rotan ini sebenarnya bisa dijadikan bahan-bahan untuk anyaman, dan mawar termasuk bunga ya, keindahannya yang kita manfaatkan. Jadi jawaban C juga kurang tepat. Nah, yang D, jati dan mahoni. Ya, pohon jati dan mahoni ini merupakan pohon yang kayunya kuat, kemudian juga besar sehingga tepat untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, jati dan mahoni. Nomor 3, serat ulat sutra dimanfaatkan manusia sebagai bahan. Jadi ulat sutra ini itu bisa dibuat yang namanya bahan tekstil ya. Bahan tekstil itu untuk apa sih? Bahan tekstil itu akan diproses kembali menjadi pakaian ya. Oke, jadi seperti kapas juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, pakaian. Untuk A, makanan tidak bisa. B, perhiasan juga tidak bisa, apalagi untuk bahan bangunan ya. Oke. Nomor 4, hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan adalah saling A, memusnahkan, kurang tepat ya. B, membutuhkan. C, bersaing. D, menggantikan. Nah, jadi antara hewan dan tumbuhan serta manusia itu saling membutuhkan. Contoh, manusia butuh untuk makan sayuran nih, berarti manusia membutuhkan tumbuhan. Kemudian manusia juga butuh memakan protein dari daging misalnya, berarti manusia membutuhkan hewan. Kemudian antara hewan dan tumbuhan juga bisa saling membutuhkan. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mengambil madu dari bunga, sementara bunga juga bunga juga bisa memanfaatkan kupu-kupu untuk menyebarkan
atau mengalami penyerbukan untuk bunga. Nomor 5. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati dari hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan bisa. Kira-kira kalau manusia tidak bijak berarti tidak memikirkan atau semena-mena dalam mengambil sumber daya hayati, sehingga kira-kira akan bertambah banyak, apa menjadi asing, mengalami kemunahan, atau menguasai manusia nih? Ya, jadi jawabannya mengalami kemunahan. Jika manusia tidak bijak, banyak yang diambil atau dimanfaatkan tanpa dilestarikan, maka hewan dan tumbuhan bisa punah karena semakin sedikit keberadaannya. Oke, sekian untuk yang bagian A ya. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya, atau request materi lain yang akan kami bahas. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel kita ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.